Pagi Bulani, Pagi bilang nih, pagi Buka, Pak Mardani pagi. salam Shalom Abuna, Abuna, Shalom selamat Abuna, pagi. selamat Shalom Bapak pagi. Ibu semuanya, selamat pagi, semangat. Mari kita Oke, bersuka cita. Tepuk tangan yuk di tempat kita masing-masing bersuka cita sambil iya, sambil buka kameranya, sambil kasih salam buat saudara-saudari kita di BW. Shalom salam semua, saudaraku. salam saudara Satu, Shalom, dua, Ibu tiga, Mama shalom dari saudaraku. shalom. Ya, salam puji Tuhan saudaraku ya semua. Bapak Ibu. Saya sangat percaya dan bersama dengan Abuni bahwa kehidupan orang benar akan selalu mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Amin. 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 Ayo sama-sama kita taruh tangan di dada. Kita perkatakan dengan iman ya. Kehidupan orang benar mengalami Kehidupan orang benar penyertaan Tuhan mengalami yang penyertaan Tuhan besar. yang besar. Yes, itu dia ya. Waktu itu mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Ya, sudah berkumpul semuanya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya izin cek dulu sebentar. Bu Nancy, selamat pagi. Pak Jisman, Selamat pagi, Bu Duma. selamat pagi Bu semua dan Bapak-bapak. Pagi Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Waduh. Ini kalau saya mau bikin kaos seperti Bu Nancy Pak Jusman, saya cukup kasih inisial NJ. Begitu ya Nancy Abuna Jusman. ya. Amin, Puji amin. Tuhan ya. Amin. Semangatnya luar Semoga biasa ya. diberkati. Sama seperti kita semua yang hadir di sini. Amin. Sekar sama Pak Mardani juga SM ya. Ya SM itu small small and medium ya. Ukuran kaos. Aduh. Tetapi ukuran untuk orang-orang dunia pasti tidak akan sama dengan ukuran orang-orang kepercayaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, sekalipun kehidupan kita mengalami pasang surut, yang penting iman kita tidak pasang surut. Amin. Amin, amin. Ya, karena sekali lagi apa hari ini perkataan iman kita, kehidupan orang benar mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Yes, siapa orang-orang benar? Kita semua ya. Yuk taruh tangan di dada. Sebagai kumpulan orang benar yang mencari wajah Tuhan di pagi hari, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami memiliki iman yang besar sebab kami mau perkatakan kehidupan orang benar mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan dan masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap tantangan hidup ini. Dan kami mau perkatakan ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa apa yang kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus besar kuasanya. Untuk itu ya Bapa, kami mau perkatakan bahwa kami disembuhkan, kami disucikan, kami dipulihkan, kami diperbaharui, kami diberkati. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesuslah kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, luar biasa ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Pujian apa yang akan kita naikkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini? Sebentar saya akan share ya. Ini dia pujian kita. Seperti biasa, selamat datang di BW. Welcome to Be Worshipper.
Nah, ini dia pujian kita hari ini. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan kita adalah anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya, kami sambut dan nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu baik buat kehidupan orang yang mengasihi Engkau, bahkan teramat baik untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Engkaulah Tuhan Yesusku, katakan Engkaulah Tuhan Yesusku. Maka kasih jempolnya yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Oke. Ya, sekarang saatnya untuk kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk ke perikop yang baru, tapi kita masih di 1 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-8. Ya. Kita sekarang mau baca ayat 54 sampai ayatnya yang ke-61. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-54 sampai 61. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu di tempat kita masing-masing ya. Berkat dan pujian. Haleluya. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih. Jadi ini ada berkat ya dan pujian. Berkat dan pujian, katakan di tempat kita masing-masing. Berkat dan pujian. Ya. Yang menjadi pesan Tuhan sederhana pada hari ini Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita diberkati, jangan lupa kita mengucapkan apa Bapak Ibu? Terima kasih, betul. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian,
Terima kasihnya jangan cuma terima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Ya, jangan cuma gitu saja, ya. Tetapi apa? Tetapi kita juga harus memberikan sebuah apresiasi. Ya, di sini kembali Salomo mengedukasi rakyatnya, bangsa Israel. Ya. Apa yang diedukasi oleh Salomo adalah bagaimana kalau kita hidup itu satu, yang nggak cuma minta berkat. Yang kedua, kita juga harus jadi berkat. Nah ini. Yang ketiga, ketika menerima berkat, kita juga harus bisa memberikan penghargaan atau apresiasi. Jangan cuma hanya ucapan terima kasih. Nah tentu ini semua bukan tanpa alasan. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Nilai edukasi berikutnya yang Raja Salomo ajarkan adalah tepat bagaimana saat ia menutup prosesi pentabisan bait suci ini. Bagaimana Salomo berlutut memohon belas kasih Tuhan, tapi juga ia memberkati umat Tuhan dan memuji Tuhan. Apa alasannya Abuna kalau tadi dibilang bukan tanpa alasan? Kita lihat yuk di ayat yang ke-56 bagian B. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ya, coba kita perkatakan dengan iman. Taruh tangan di dada sama-sama. Aku perkatakan, tidak ada satupun janji Tuhan tidak dipenuhi dalam hidupku. Amin. Amin. Ya. Jadi ini sebuah pengakuan bagaimana kalau Bapak Ibu, Israel itu di masa Raja Salomo ini sudah memiliki tempat sendiri, sudah mendapatkan yang namanya kedamaian, sudah mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya, dan yang lebih utama lagi telah memiliki bait Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau Salomo mengatakan tidak satupun tidak dipenuhi sesuai dengan janji Tuhan atas Musa hambamu. Bagaimana Allah bangsa pilihan ini sudah memberikan janji kepada Musa, kamu akan saya bebaskan keluar dari perbudakan Mesir. Dan ada satu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu di Keluaran pasal 3 ayat 8. Yuk kita buka dulu sedikit. Ya, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Oke. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3 di tempat kita masing-masing. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, ini adalah janji yang terjadi di 400 tahun untuk bisa terpenuhi dan tergenapi. Karena ketika Daud menjadi raja dan menghancurkan musuh-musuh Israel, terutama Filistin, di zaman Daud lah Israel itu benar-benar mewarisi negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanpa ada ancaman dari penduduk asli Kanaan. Bahkan sampai bangsa ini pecah, terbuang, dan Israel tidak lagi ditaklukkan oleh orang-orang Kanaan. Kemudian Tuhan juga berjanji akan menunjuk tempat untuk Israel boleh beribadah. Dan itu pun digenapi pada zaman Salomo. Jadi lebih dari 400 tahun Bapak Ibu, sejak mereka keluar dari Mesir, itu tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Janjinya apa aja sih Abuna? 1, janji kemenangan atas perang. 2, janji kedamaian. 3, janji adanya bait suci. Semua tergenapi. Itu sebabnya Raja Salomo memberikan sebuah ucapan syukur. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, 400 tahun itu bukan masa yang sebentar, masa yang sangat lama. Setahun aja lama, 40 tahun apalagi. Lama, lebih lama, apalagi 400 tahun gitu. Wah, keturunan kesekian ya Abuna. Ya, kita nggak pernah bisa mengklaim bahwa ini harus keturunan keberapa janji Tuhan terpenuhi.
Apa sih yang Roh Kudus mau singkapkan? Saya juga bertanya-tanya. Berarti sebegitu harus siapnya kita sebagai orang percaya, kan kita disebut orang percaya, the believers ya, kaum percaya, orang benar. Berarti kadar kepercayaan kita itu jangan hanya pada saat kita masih hidup, atau jangan hanya pada saat kita masih melayani, atau jangan pada saat kita sedang diberkati, tetapi melewati setiap musim, Bapak Ibu. Melewati bahkan setiap generasi. Oh, ini butuh iman yang besar. Makanya tadi satu kalimat tersirat di impresi hati saya yang Tuhan letakkan. Kehidupan orang benar mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Ini kalimat perkataan iman yang bukan main-main, Bapak Ibu. Maksudnya Abuna? Ya, saya mendapatkan akhirnya begini. Oh, jadi kalau misalnya nih, mohon izin maaf, saya sampai tua, kok ya belum dapat janji Tuhan yang saya rindukan. Mungkin nanti anak saya yang dapat, misalnya. Sampai nanti anak saya ini sudah saya muridkan, hidup lebih benar, lebih baik, tetap mengandalkan Tuhan, sebagaimana saya sebagai orang tuanya yang mengajarkan, juga belum terpenuhi janji Tuhan. Mungkin nanti cucu saya. Kita tuh harus punya iman sampai sejauh itu. Karena rata-rata orang beriman ada kadar waktunya. Saya udah gak lagi percaya sama Tuhan. Lama banget terpenuhi janji Tuhan. Mau nunggu sampai usia berapa? Masa nunggu saya mati baru saya dapat anak? Masa nunggu mati saya baru bisa kaya? Bapak Ibu sekalian, bukankah kita juga dijanjikan oleh Allah yang telah turun inkarnasi jadi manusia? Untuk apa? Untuk memberikan kita kedamaian. Kedamaian apa, Abuna? Loh, hidup manusia di dunia ini tuh kan penuh dengan perperangan rohani, pergumulan rohani, peperangan jasmani, pergumulan jasmani. Dan kedamaian yang hakiki hanya didapat ketika kalau orang itu berakhir di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristuslah kedamaian akan dia peroleh selama-lamanya. Jadi metafora Mesir di zaman Musa dulu itu sama seperti dunia ini. Dunia ini kan nanti akan mulai memperbudak kita, Bapak Ibu. Memperbudak apa, Buna? Kita berapa banyak diperbudak oleh gadget? Berapa banyak kita diperbudak oleh AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Berapa banyak nanti ke depan kita akan semakin diperbudak oleh sistem yang membuat kita tidak bisa bergerak lagi sebagaimana yang biasa. Karena kalau kita tidak mengikuti sistem itu, kita akan dianggap membangkang, atau kita tidak bisa mendapat apa yang kita perlukan untuk memastikan keberlangsungan hidup. Pada akhirnya dunia ini akan memperbudak setiap manusia dengan cara yang memanjakan mata, memanjakan kedagingan, tapi semuanya tuh diperbudak. Ibaratnya sekarang kan semua rata-rata mau gak mau ikuti sistem kan, apapun itu sistemnya. Kita harus akui secara tidak langsung kita kan menjadi terbatas gitu ruang geraknya. Bahkan kalau misalnya nanti contoh saja, wah udah gak bisa bayar beli di toko itu pakai uang, apa? Harus pakai model zaman sekarang tuh, di tap-tap gitu. Bukan, ini saya bicara dalam konteks gini loh. Lihat bagaimana ruang gerak kita itu sudah semakin dipersempit. Karena kalau kita nggak ngikuti sistem, berarti kita nggak bisa mendapatkan dan membeli apa yang kita butuhkan. Bukankah itu penggenapan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa di akhir-akhir zaman, Bapak Ibu, orang itu kalau mau beli barang, mau mendapatkan sesuatu,
Dia harus menunjukkan tanda binatang itu. Nah, untungnya kita belum sampai di tahap chip yang dimasukkan ke dalam tubuh atau jidat yang harus dimasukkan kode barcode. Tetapi kita harus akui, dunia ini sedang menuju ke sana. Anda bisa bayangkan, tidak ada tempat yang bisa memberikan kepastian untuk memberikan kedamaian buat kita kalau bukan di dalam satu sumber yang adalah sumber kedamaian itu sendiri. Makanya sekarang kita mengerti, oh inilah alasannya kenapa Raja Salomo itu mengingatkan, perlu loh memberikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ya tempat yang benar-benar bisa memberikan kedamaian. Nah, sudahkah Bapak Ibu dan saya memberikan pujian kepada Tuhan? Bahkan terkadang orang-orang sekarang mulai lupa ngucapin terima kasih Tuhan Yesus. Lebih gampang terima kasih sama dokter. Lebih gampang terima kasih sama bos. Lebih gampang terima kasih sama manusia lah gitu. Bukan nggak boleh, harus dong. Ya, tapi di sini seorang Raja Salomo saja, ibaratnya nih, historis tentang nenek moyangnya aja dia tidak lupa. Dia bisa membuat satu kesimpulan bahwa ini semua terpenuhi di zaman saya. Makanya ada beberapa keturunan-keturunan yang akhirnya mereka keluar dari kepercayaan mereka kepada Tuhan yang hidup. Kenapa? Mana sampai saya mati janji Tuhan gak terpenuhi. Kan menurut dia. Tapi kan waktu Tuhan bukan waktu kita. Lawang 1 hari di dunia 1000 tahun di surga bagaimana ceritanya? Atau 1 hari di surga tuh 1000 tahun di bumi. Bagaimana ceritanya gitu? Jadi Bapak Ibu, kita tuh nggak boleh gampang putus asa, lalu kemudian menyerah dengan segala keadaan, dan bilang terserah Tuhan sajalah. Ingat, mulut kita ini berkuasa. Kita diciptakan segabah dan serupa dengan Tuhan. Kemarin di OIC sedang dibahas mengenai bahasa doa. Ketika kita berdoa, itu kita berdoa secara sadar, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau Bapak Ibu mau penasaran, minggu depan coba ikut. Silakan datang, kalau enggak silakan ikuti online-nya. Jam 10, minggu depan dilanjutkan. Karena apa? Ini sebuah rahasia kerajaan sorga, supaya saudara dan saya itu bisa benar-benar menjadi orang yang tidak langsung mengatakan apa yang sia-sia di mulut kita. Ketika yang kelihatan kok belum jadi, kita usahakan belum berhasil, kita bisa jaga mulut kita nih. Karena kita sadar betul ini di dalam mulut saya ini ada kuasa nih. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau Allah bisa intervensi kita dengan kuasanya yang ilahi, supranatural itu, mengintervensi kehidupan kita yang natural, berarti juga iblis yang juga hidup di alam supranatural bisa meletakkan sesuatu di mulut lidah kita. Makanya berhati-hati, jangan suka mengutuki diri sendiri. Pujilah dirimu sendiri mulai hari ini. Masa mau puji diri sendiri? Loh, kita bukan mengatakan bahwa kita sombong, itu kita memotivasi, kita memberi apresiasi, kita memberikan pujian, dan kita memberikan penghargaan buat diri sendiri. Dan itu penting Bapak Ibu. Supaya kalau seandainya tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang memberi penghargaan kepada kita, kita tidak menjadi orang yang hancur, luluh lantak, berantakan. Kita mampu mengatakan, aku masih punya harapan. Aku hidup, aku cantik, aku tampan, aku diberkati. Dan aku disayang Tuhan. Cukup bagiku. Ya memang walaupun secara kedagingan juga teriak. Kita harus akui.
Tapi Bapak Ibu, iman kalau yang besar itu mengalahkan dunia ini, mengalahkan segala kedagingan yang teriak itu. Makanya penting sekali apresiasi atau pujian itu diberikan. Itu sebabnya mulai hari ini, yuk, kalau kita sudah habis berdoa, kita habis sampai, terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau sudah memberikan penyertaan buat saya. Ya, jadi jangan hanya sekedar puji Tuhan atau, jadi ini bukan tata cara ya Bapak Ibu, tapi ini bicara mengenai, karena bahasa doa kita ini adalah bahasa kemesraan kita dengan Tuhan Yesus. Bahasa mesranya kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar hati kita condong kepada Tuhan. Karena kita tahu kedaulatan ada di tangan Tuhan, kuasa sejati juga ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan nasib dunia ini, tidak ada itu. Atau di tangan takdir. Jadi jangan mengatakan, oh sudah takdir. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap orang percaya, untuk umat pilihannya. Sekalipun keadaannya menurut dunia buruk. Tapi bagi Tuhan itu rencana indah bagi engkau, yang aku tahu dan aku rancang. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini tuh kita belajar. Sudah belum kita memberikan pujian juga, tidak hanya kepada Tuhan diri sendiri, lalu kepada apa? Kepada orang terdekat kita. Berilah penghargaan buat mereka. Jangan dicerewetin terus. Jangan diledekin terus. Jangan dihina-hina terus. Mendasar lu, laki gak tahu diri, laki gak berguna. Dasar lu, perempuan blee. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Mulut lu bau. Aduh, jangan Bapak Ibu. Coba beri pujian yang layak, apalagi anak-anak. Memang tantangannya berat dan besar. Karena kalau kita memberi pujian keadaannya indah, semua orang bisa lakukan itu. Tapi kalau keadaannya buruk, mampu nggak kita untuk memperkatakan sebuah perkataan? Perkataan iman nih. Supaya apa yang kita perkatakan ini akan membuahkan hasil di masa mendatang. Jadi jangan lagi perkatakan, gua kawin sama lu miskin gua. Ya udah, kelar hidupnya. Kelar hidupnya. Mungkin gak langsung miskin pada saat itu. Mungkin bukan dia yang akan miskin. Bagaimana kalau anak kita yang miskin? Bagaimana kalau cucu kita yang miskin? Kan kasihan mereka tuh. Sedangkan anak dan cucu pembentukan dari orang-orang terdahulu sebelumnya. Makanya Salomo memberi apresiasi kepada Musa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari hari ini kita belajar ada 4 poin ya. Yang pertama adalah sebuah pernyataan iman. Kehidupan orang benar mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Nah, lalu di dalam kehidupan orang benar ini yang mengalami penyertaan Tuhan yang besar itu ada tanda-tandanya apa? Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Ketika menerima berkat, tidak hanya meminta berkat, tidak hanya menjadi berkat, tapi ketika menerima berkat dia memberikan apa? Penghargaan atau pujian kepada Tuhan. Lalu yang kedua, memberi penghargaan pujian kepada diri kita sendiri. Hargai dirimu. Nah, lalu yang ketiga adalah beri penghargaan kepada orang-orang terdekat. Bayangkan kalau semua orang dalam keluarga melakukan ini rumah udah kayak bait suci Allah. Kenapa? Karena terdiri dari bait-bait suci kecil Allah yang kudus dan berkenan. Mari Bapak Ibu sekalian, letakkan tangan di dada yuk. Kita satu dalam doa. Kami mau berkatakan tidak ada satupun rencanamu yang tidak dipenuhi dalam hidup kami. Baik dalam masa kami masih hidup maupun anak-anak dan keturunan-keturunan kami kemudian. Kami mau mengatakan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Yuk sama-sama letakkan tangan di mulut bibir kita. Ampunilah mulut lidah hamba-Mu. Kuduskan mulut lidah hamba-Mu. Taruh tangan di kepala.
ampunilah pola pikir hamba-Mu ini. Kuduskan pikiran hamba-Mu. Taruh tangan di dada. Ampunilah hati ini ya Tuhan. Kuduskanlah hati ini. Ya Bapa, hamba minta Engkau mengintervensi kehidupan setiap orang-orang percaya yang saat ini hadir menyaksikan, hadir berdoa, hadir mendengarkan BW ini. Dipenuhilah mereka dengan api kemuliaan-Mu. Kiranya api kekudusan-Mu menghanguskan segala yang buruk di mulut, lidah, di pikiran, dan hati. Dan Engkau mengganti posisi itu dengan segala kemurahan dan kemuliaan dan kebesaran kuasa-Mu. Supaya apapun yang ada di dalam setiap rumah tangga, mungkin kemarin ada badai, tapi hari ini hati suami dicondongkan kepada istrinya, istri dicondongkan kepada suaminya, orang tua dicondongkan kepada anak-anaknya, dan anak-anak berbalik kepada orang tuanya, dan satu keluarga diperbaharui, dipulihkan, dan berjalan menuruti segala firman Tuhan. Maka hamba percaya, kami sepakat apa yang kami doakan, hubungan kami dengan Tuhan, itulah bahasa doa kami di dalam roh, karena kami memiliki hubungan yang mesra terjalin dengan Tuhan. Dan kami perkatakan besar kuasanya. Biar mulai hari ini kami memperkatakan, sekalipun tubuh kami sakit, tapi kami mau terus perkatakan, aku sehat, aku sembuh di dalam Tuhan, aku kuat menjalani hidup ini, dan tidak selama-lamanya aku mengalami hal ini. Aku perkatakan rumah tanggaku baik, suamiku dahsyat, istriku hebat, anak-anakku luar biasa. Aku mau perkatakan pekerjaanku ini adalah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, dan tidak ada lagi jerat hutang. Di masa yang akan datang aku akan semakin diberkati berlimpah-limpah, sebab aku memiliki Tuhan yang hebat, besar, dan lebih dahsyat daripada pergumulanku. Aku mau perkataan kandunganku juga subur, kandunganku sehat, suamiku juga. Perkatakan dengan iman. Dan biarlah kita boleh belajar memberikan penghargaan. Aku beruntung. Di depan kaca kita memperkatakan, aku beruntung, aku memiliki Yesus di dalam hidupku, dan Yesus menyertai hidupku sampai Yesus menggenapi janjinya di dalam hidupku. Yang percaya boleh buka tangan saudara, terimalah berkat dan janji Tuhan yang dipenuhi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, inilah berkat Tuhan dilimpahkan atasmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu hari depan yang penuh harapan dan iman yang percaya bahwa janji Tuhan selalu pasti akan dipenuhi. Sebab kehidupan orang benar pasti mengalami penyertaan Tuhan yang besar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami boleh percaya. Haleluya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Abuna, Abuni. Amin. Terima kasih Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Selamat kerja. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna, Abuni semuanya ya. Abuna, Abuni, semua bapak-bapak, ibu-ibu, makasih. Kita udah bisa berkumpul dengan renungan firman Tuhan. Bersama Terima kasih Abuna. juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Salam sehat. Amin. Amin. Abuni. Sehat, amin. Terima kasih. Sehat semua, sampai jumpa besok pagi ya. Jangan kasih. Jangan kasih kendor. Puji Tuhan, Bu Rika sudah bergabung. Terima kasih Bu Rika dan juga Bu Acen. Bu Ayen Iya. kemarin sudah hadir. Bu Ayen sudah hadir di OAS. Terima kasih banyak. Dan juga semua Bapak Ibu semua.
Tuhan Yesus memberkati, dan seperti yang Abun sampaikan tadi, salam sehat dan salam semangat. Oke, dadah. 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 Bye Bapak Ibu. Terima kasih Abuni semua ya. Makasih banyak. Sama-sama. Dadah. Bye. Oh. Bye.